Shalom seluruh keluarga besar GPI Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam program Keluargaku Bertumbuh pada hari ini. Dan dalam seri Keluarga yang Bersatu, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema pembelajaran, yaitu kok tetap nakal. Dan nats firman Tuhan diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada suami istri yang setia melayani Tuhan. Mereka sebagai orang tua dipandang baik oleh anggota jemaat yang lain. Tetapi kok mengapa anaknya sungguh begitu nakal? Mengapa bisa terjadi demikian? Pastinya hal ini akan menjadi sebuah ironi. Saya secara pribadi pun mengalaminya. Sebagai seorang anak pendeta, bukan berarti anak-anak seorang pendeta otomatis sama seperti ayahnya. Di dalam Alkitab, ada sebuah ironi keluarga di mana sang ayah melayani Tuhan sebagai imam, namun anak-anaknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namanya adalah Imam Eli, yang memiliki anak bernama Hofni dan Pinehas. Cerita ini ada di dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama sampai yang keempat. Singkat cerita, ketaatan dan pelayanan Imam Eli menjadi rusak karena perbuatan Hofni Pinehas yang merampas daging korban persembahan dan melakukan perbuatan asusila dengan wanita-wanita yang melayani di pintu kemah pertemuan. Ini yang membuat Allah murka dengan Hofni dan Pinehas. Dan di akhir cerita, Hofni Pinehas mati di dalam peperangan melawan orang Filistin. Uniknya, Allah justru menegur Imam Eli sebagai ayahnya. Dari teguran Allah ini kita bisa mengetahui bersama-sama bahwa pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada anak, melainkan juga atas diri orang tua. Dari kisah ini, kita sebagai orang tua diminta dengan kesungguhan supaya bertanggung jawab penuh atas pendidikan karakter anak-anak kita. Hofni dan Pinehas dibesarkan dalam suasana keagamaan yang sangat kuat, tetapi lingkungan agama dan pendidikan yang baik ternyata tidak cukup untuk menghasilkan anak-anak yang baik pula. Kita dapat amati bahwa dalam hal mendidik anak, lingkungan pergaulan maupun lingkungan masyarakat yang baik dan rohani ternyata belumlah cukup. Diperlukan orang tua yang tegas dalam mendidik anak. Prinsipnya di sini adalah mendidik anak agar menghormati dan mentaati Tuhan, membawa anak tersebut kepada Tuhan. Demikian pula yang dinasehatkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus tentang peran dan tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya, yaitu didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita belajar menjadi orang tua yang tidak menyepelekan dan meremehkan tugas dalam mendidik anak-anak kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai orang tua, perhatikanlah pertumbuhan dan kerohanian anak-anak kita, supaya mereka bisa menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di lingkungan masyarakat. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur bahwa saat hari ini kami bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan Yesus memberkati kepada anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan, dan mereka taat kepada kedua orang tua. Mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus, berkarakter seperti apa yang menjadi firman-Mu, dan kami rindu mereka mengalami pertumbuhan iman yang baik,
sehingga mereka menjadi seorang pemimpin yang berdampak di dalam keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Kami percayakan anak-anak kami kepadamu. Kami mohon ampun akan segala dosa dan juga kesalahan kami. Sebagai orang tua kami pun rindu untuk terus didewasakan di dalam Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.